Bacaan dari kitab pertama Samuel. Setahun sesudah mempersembahkan kurban di Silo, mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberinya nama Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya dari Tuhan." Lalu Elkana, suami Hana, pergi dengan seisi rumahnya untuk mempersembahkan kurban sembelihan tahunan dan kurban nasar kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi. Katanya kepada suaminya, "Nanti, apabila anak itu sudah cerai susu, aku akan mengantarkan dia. Maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya." Setelah Samuel disapih oleh ibunya, ia dihantar ke rumah Tuhan di Silo. Dan bersama dia dibawalah seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung, dan sebuyung anggur. Waktu itu Samuel masih kecil betul. Setelah menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu Hana berkata kepada Eli, "Mohon bicara, tuanku. Demi Tuhanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini, dekat tuanku, untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidupnya, terserahlah anak ini kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka semua menyembah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu ya Tuhan. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu ya Tuhan. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku merana karena merindukan pelataran rumah Tuhan. Jiwa dan ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu ya Tuhan. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang memuji Engkau tanpa henti. Berbahagialah para peziarah yang mendapat kekuatan daripada-Mu, yang bertolak dengan penuh gairah. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu ya Tuhan.
Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi, kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian penuh iman untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta dari Allah, kita peroleh daripadanya. Karena kita menuruti segala perintah-Nya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintah-Nya itu, yakni supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anak-Nya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintah-Nya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dan beginilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu dalam Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bukalah hati kami ya Tuhan, supaya kami memahami sabda putra-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Seusai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka,
Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah orang tua Yesus ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Maria pun menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya. Ia pun makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepada Yesus, "Lihat, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus, tetapi Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam pesta keluarga kudus, dalam bacaan Injil kita mendengarkan bagaimana kepedulian dan tanggung jawab Yusuf dan Maria sebagai orang tua untuk menjaga anaknya. Dan di sini kita bisa merenungkan bersama, mengingat-ingat kembali bagaimana perjuangan dan pengorbanan orang tua kita dalam menjaga dan menghidupi kita. Kita harus bersyukur atas segala pengorbanan yang orang tua kita lakukan terhadap kita, mulai dari kita kecil sampai kita sekarang ini. Dan orang tua adalah perpanjangan dari Allah dalam menjaga dan merawat anak-anaknya. Dan kita juga harus bisa memahami juga, memaknai bahwa anak-anak adalah titipan dari Allah. Dan kita semua pernah menjalani peran sebagai seorang anak di dalam keluarga. Sekaligus juga kita juga harus merenungkan bagaimana hidup kita sebagai anak-anak Allah, yang karena baptisan yang kita terima, kemudian kita diangkat dan dianugerahi oleh Tuhan menjadi anak-anak Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebagai seorang anak Allah, kita juga bisa belajar dari kehidupan Yesus sendiri. Yesus memiliki kesadaran bahwa Dia adalah anak Allah.
Karena itu penting juga bagi kita untuk sadar juga bahwa saya pun juga adalah anak Allah. Dan sebagai anak Allah, Yesus tidak hanyut oleh dunia. Kita semua sebagai manusia yang hidup di dunia bisa dengan mudah tergoda oleh arus duniawi. Dan kita bisa belajar dari Yesus. Yesus sebagai anak Allah, Yesus tidak hanyut oleh arus dunia. Yesus bisa mengambil sikap yang sesuai dengan martabatnya sebagai anak-anak Allah. Karena itu pun juga sama, kita sebagai anak-anak Allah harus juga sadar akan martabat kita sebagai anak-anak Allah. Jangan sampai kita hanyut oleh dunia. Dunia yang hanya mengejar popularitas, kekayaan, kesenangan-kesenangan. Kita diingatkan bahwa sebagai anak Allah kita punya tujuan yang baik, tujuan yang kudus, yakni menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Kalau itu mau lebih singkat, apa tujuan kita hidup? Menghasilkan buah roh. Saudara-saudari yang terkasih, tadi Yesus pun juga sama. Mungkin kalau kita merenungkan, loh kok bisa ya Yesus pun ketika dicari oleh orang tuanya, Yesus sepertinya membantah. Tapi walaupun kelihatannya membantah, tapi kemudian dikatakan, lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Yesus tetap taat sebagai anak-anak Allah, sebagai seorang anak dalam keluarga. Yesus taat dengan orang tuanya. Karena itu pun juga sama, kita sebagai anak-anak Allah, kita juga diingatkan kembali oleh Tuhan supaya kita mau taat. Kalau masih anak kecil, oke, kita harus taat. Mungkin sebagai orang yang sudah dewasa, kita menjadi orang tua. Nah, sekarang peran kita berubah. Sekarang mungkin yang sudah dewasa, selain tetap sebagai anak-anak Allah, kita sekarang juga dipanggil oleh Tuhan memiliki peran untuk menjadi orang tua. Dan sebagai orang tua yang punya tanggung jawab dalam menjaga anak-anak, merawat, mendidik, membesarkan anak-anak yang dititipkan pada kita, kita hari ini bisa belajar dari keluarga kudus, Yosef dan Maria. Kita bisa belajar dari Maria. Dikatakan tadi, walaupun mungkin terluka mendengar jawaban Yesus, tapi dikatakan dalam Injil, Maria pun menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Berapa banyak dari kita sebagai orang tua mungkin tanpa sadar, kita mungkin melukai anak-anak kita. Mungkin sikap kita yang reaktif, mungkin kita gampang emosi, gampang marah. Mungkin itu tanpa sadar pun juga bisa melukai anak-anak kita. Dan hari ini kita mau belajar dari Maria. Maria menyimpan semuanya itu di dalam hatinya. Maria tidak emosional, Maria tidak reaktif. Tapi Maria mau merenungkan peristiwa apapun yang terjadi dalam hidupnya dalam terang iman. Dan hari ini kita juga diingatkan dalam aspek apapun kehidupan kita, mungkin ketika ada sesuatu hal yang bisa membuat kita marah, tersinggung, maka hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, belajarlah dari Maria. Maria bersikap reflektif. Oke, saya simpan semuanya itu dalam hati, saya mau merenungkannya dalam terang iman. Ini yang seringkali kita lupakan. Ketika ada peristiwa apapun, kita mungkin emosional, marah. Tapi kita bisa belajar dari Maria, bahwa ketika kita menghadapi berbagai peristiwa hidup ini dengan terang iman, kita akan melihat bahwa ternyata Allah bekerja luar biasa di dalam kehidupan kita. Entah itu sesuatu yang menyenangkan kita ataupun tidak. Tapi percayalah, kalau kita melihatnya, kita merenungkan dan memaknai seluruh peristiwa hidup kita dengan terang iman, kita akan melihat bahwa ternyata Allah luar biasa. Allah bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan kita. Karena itu hari ini kita belajar dalam pesta keluarga kudus ini, sebagai anak-anak Allah, belajarlah dari Yesus. Sebagai orang tua, belajarlah dari Yosef dan Maria. Yosef pun juga sama. Kalau kita merenungkan dalam Injil,
Yosef juga bukan seorang yang emosional. Dia tetap tenang. Apapun yang terjadi, dia menghadapinya dengan tenang. Karena itu kita bisa belajar dari mereka, sehingga dengan demikian dalam hidup ini kita akan melihat bagaimana Allah bekerja dengan luar biasa. Tidak ada hal yang kebetulan dalam hidup ini. Tetapi Allah pun bekerja dengan luar biasa. Sekarang problemnya, masalahnya dari pihak kita, bagaimana kita merenungkan kehidupan ini. Apakah sudah dengan terang iman? Kalau masih belum, maka belajarlah mulai dari sekarang. Hadapilah seluruh peristiwa hidup dalam kacamata iman, hadapilah bersama dengan Tuhan.